Selamat siang semua, kami dari kelompok DOSP 01 akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah Deterministic Optimization dan Stochastic Process. Pada project ini, kami membahas permasalahan optimasi lokasi fasilitas produksi F&B Lakers Snack. Selain menentukan lokasi pabrik yang paling optimal, kami juga melakukan sensitivity analysis untuk melihat kestabilan keputusan tersebut ketika biaya pengiriman berubah. Selanjutnya pada advanced case, kami menganalisa sistem antrean untuk menentukan jumlah staf yang paling efisien dalam proses pemrosesan order. Jadi secara keseluruhan, presentasi ini membahas keputusan lokasi pabrik dan keputusan jumlah staf berdasarkan pendekatan optimisasi dan queuing. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Permasalahan yang dihadapi F&B Lakers Snack adalah kebutuhan untuk membangun satu fasilitas produksi baru sebagai respon terhadap peningkatan permintaan. Terdapat 4 alternatif lokasi pertimbangan, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Masing-masing lokasi memiliki purchase cost, biaya bahan baku, serta biaya distribusi yang berbeda. Karena itu, lokasi dengan biaya pembelian paling rendah belum tentu menghasilkan total biaya yang paling rendah juga. Selain masalah lokasi, perusahaan juga perlu mengevaluasi jumlah staf pada proses pemrosesan order. Kondisi awal menggunakan 5 staf, kemudian dibandingkan dengan alternatif 4 dan 3 staf. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keputusan yang mampu meminimalkan biaya, tetapi tetap memenuhi seluruh demand, tidak melebihi kapasitas, dan menjaga tingkat pelayanan. Selanjutnya, untuk membangun model optimasi data yang digunakan terdiri dari 4 alternatif lokasi. 3 pelanggan, yaitu YSCO dan SquareQ, serta 3 jenis produk, yaitu regular chip, green onion chip, dan party mix. Total demand dari seluruh pelanggan adalah 11.900 ton per tahun. Sedangkan kapasitas maksimum setiap alternatif pabrik adalah 20.000 ton per tahun. Untuk biaya distribusi digunakan tarif sebesar 0,15 US dollar per ton mil. Model menggunakan dua kelompok decision variable. Pertama adalah binary variable untuk menentukan lokasi pabrik yang dipilih. Kedua adalah transportation variable untuk menentukan jumlah produk yang dikirim dari lokasi pabrik ke masing-masing pelanggan. Objective function adalah ada objective function pada model adalah meminimalkan total biaya dengan tetap memenuhi seluruh konstan yang ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi proses pengolahan dengan Excel Solver. Setelah seluruh data dikumpulkan, tahap pertama adalah memasukkan data biaya lokasi, bahan baku, demand, jarak, dan kapasitas. Selanjutnya, dilakukan perhitungan material cost, outbound shipping cost, dan total unit cost untuk setiap kombinasi lokasi, pelanggan, dan produk. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model Excel Solver. Solver digunakan untuk mencari kombinasi decision variable yang menghasilkan total annual cost minimum. Setelah solver menghasilkan solusi, hasilnya tidak langsung diterima begitu saja. Kami melakukan validasi melalui demand check, capacity check, binary variable, serta select capacity untuk memastikan solusi yang dihasilkan visible. Next. Selanjutnya, hasil optimasi takson menjadi lokasi terbaik. Berdasarkan hasil optimasi menggunakan Excel Solver, lokasi yang menghasilkan total annual cost paling rendah adalah Tucson, Arizona. Total annual cost untuk Tucson adalah sebesar 1.030.750 US dollar per tahun. Nilai tersebut terdiri dari variable cost sebesar 890.750 US dollar dan fixed cost sebesar 140.000 US dollar. Sebagai perbandingan, total cost apabila seluruh demand dilayani oleh satu lokasi adalah 1.125.120 US dollar untuk Yuma,
1.567.000 US dollar untuk Fresno, 1.030.750 US dollar untuk Tucson, dan 1.374.945 US dollar untuk Pomona. Jadi Tucson memberikan biaya paling rendah dibandingkan 3 alternatif lainnya. Yang menarik, purchasing cost Tucson sebenarnya lebih tinggi daripada Yuma dan Fresno. Namun, Tucson tetap menjadi pilihan terbaik karena biaya material dan pengiriman lebih efisien, terutama untuk melayani pelanggan YZCO dan Square Q. Hasil solver juga menunjukkan binary variable Tucson bernilai 1, sedangkan lokasi lainnya bernilai 0. Artinya, model memilih Tucson sebagai satu-satunya lokasi pabrik. Terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan, setelah mengetahui bahwa Tucson menjadi lokasi optimal, langkah berikutnya adalah memastikan apakah solusi tersebut feasible. Selanjutnya, total demand yang harus dipenuhi adalah 11.900 ton per tahun, sementara kapasitas Tucson adalah 20.000 ton per tahun. Dengan demikian, utilisasi kapasitasnya adalah 59,5%. Masih terdapat kapasitas yang belum digunakan sebesar 8.100 ton per tahun. Ini merupakan slack capacity yang menunjukkan bahwa kapasitas pabrik belum menjadi constraint yang binding. Dari sisi demand, seluruh kebutuhan pelanggan terpenuhi sehingga demand constraint memiliki slack sebesar 0. Jadi, solusi Tucson dapat dinyatakan feasible karena seluruh demand terpenuhi. Kapasitas tidak terlampaui dan hanya satu lokasi yang dipilih. Boleh next? Selanjutnya, kami melakukan sensitivity analisis untuk melihat apakah keputusan memilih Tucson masih bertahan ketika terjadi kenaikan biaya pengiriman. Skenario yang diuji adalah kenaikan shipping cost sebesar 25%, 50%, 75%, dan 100% dari kondisi dasar. Pada kondisi dasar, minimum cost adalah 1.30.750 US dollar. Ketika shipping cost naik 25%, cost Tucson menjadi 1.220.478 US dollar. Pada kenaikan 50%, 75%, dan 100%, cost Tucson masing-masing menjadi 1.410.205, 1.599.933, dan 1.789.660.000 US dollar. Walaupun total cost terus meningkat, Tucson tetap menjadi lokasi dengan biaya minimum pada seluruh skenario. Artinya, keputusan memilih Tucson cukup robust terhadap perubahan biaya transportasi. Bahkan ketika shipping cost naik sampai 100%, lokasi optimal masih belum berubah. Baik, untuk slide selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak David. Pada Advanced, kami beralih ke permasalahan jumlah staf pada prosesan order. Model yang digunakan adalah M per MC karena terdapat beberapa staf yang bekerja secara paralel sebagai server. Data yang digunakan adalah arrival rate sebesar 20 order per jam. Waktu pelayanan rata-rata adalah 4 menit per order, sehingga service rate setiap staf adalah 15 order per jam. Terdapat 3 skenario yang dibandingkan, yaitu 5 staf sebagai kondisi awal, 4 staf sebagai alternatif pengurangan staf, dan 3 staf sebagai skenario untuk melihat batas efisiensi sistem. Biaya yang digunakan adalah 40.000 per rupiah per staf per jam, dan waiting cost sebesar 15.000 rupiah per order hour. Jadi keputusan jumlah staf tidak hanya dilihat dari biaya tenaga kerja, tetapi juga dari risiko antrian dan waktu tunggu. Selanjutnya, next. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan 5 staf menghasilkan utilitas sebesar 26,67%. Ketika jumlah staf dikurangi menjadi 4, utilitas meningkat menjadi 33,33%. Peningkatan utilitas tersebut masih dapat diterima karena probabilitas terdapat lebih dari 3 order dalam sistem, atau VN lebih dari 3 berada pada 5,18%. Nilai tersebut masih di bawah batas maksimum yang ditetapkan manajemen, yaitu 6%. Sementara itu, ketika staf dikurangi menjadi 3 orang, utilitas meningkat menjadi 44,44%.
dan probabilitas lebih dari 3 order meningkat menjadi 8,0,4%. Karena 8,04% sudah melewati batas 6%. Penggunaan 3 step tidak direkomendasikan. Jadi dari sisi performa sistem antrian, 4 step masih memberikan tingkat pelayanan yang dapat diterima. Next. Selanjutnya kami membandingkan total biaya operasional dari ketiga skenario. Dengan 5 staf cost adalah Rp200 per jam, dan waiting cost sebesar Rp69 per jam. Totalnya menjadi Rp269 per jam. Dengan 4 staf cost turun menjadi Rp160.000 per jam, dengan waiting cost menjadi Rp388 per jam. Total biaya menjadi Rp163.188 per jam. Artinya pengurangan dari 5 menjadi 4 staf memberikan penghematan sebesar Rp39.681 per jam. Sementara itu, 3 staf memang memiliki staf cost paling rendah, yaitu Rp120.000 per jam. Namun waiting cost meningkat menjadi Rp2.169 per jam, dan resiko antrian sudah melewati batas yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Terima kasih Mas Tri. Berdasarkan seluruh hasil analis, terdapat beberapa rekomendasi utama. Pertama, perusahaan direkomendasikan memilih Tucson, Arizona sebagai lokasi fasilitas produksi baru karena menghasilkan total annual cost paling rendah dan mampu memenuhi seluruh demand. Kedua, untuk proses pemrosesan order, perusahaan direkomendasikan menggunakan 4 staf. Keputusan ini memberikan penghematan sebesar Rp39.681 per jam dibandingkan kondisi 5 staf. Sementara probabilitas lebih dari 3 order masih berada di bawah batas 6%. Yang ketiga, perusahaan tetap perlu melakukan monitoring terhadap shipping cost dan harga bahan bakar. Walaupun Tucson tetap optimal sampai kenaikan shipping cost 100%, peningkatan biaya transportasi tetap meningkatkan total biaya operasional. Terakhir, model optimasi sebaiknya diperbarui secara berkala apabila terjadi perubahan pada demand, biaya, kapasitas, atau kondisi operasional. Next. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan terbaik adalah memilih Tucson, Arizona sebagai lokasi pabrik dan menggunakan 4 staf pada proses pemrosesan order. Tucson menghasilkan total annual cost sebesar $1.030.750 dan masih memiliki kapasitas tersedia sebesar 8.100 ton per tahun. Untuk sistem antrean, 4 staf memberikan total biaya operasional sebesar Rp160.388 per jam, sekaligus menjaga probabilitas lebih dari 3 order dalam sistem pada 5,18%, masih di bawah batas 6%. Dengan demikian, kombinasi Tucson dan 4 staf memberikan keseimbangan antara minimisasi biaya, pemanfaatan kapasitas, robustness terhadap perubahan shipping cost, serta kualitas pelayanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami siap untuk menerima sesi tanya jawab. Oke, terima kasih semuanya.